Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, seluruh warga Jabar semoga sehat dan bahagia selalu. Ternyata hasil dari ngontennya Kang Deddy Mulyadi melebihi gajinya sebagai gubernur. Diketahui channel YouTube-nya Ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotik. Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur Jawa Timur, pasti jalan longsor ini cepat teratasi. Kang Deddy, kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabat? Oke teman-temanku, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang hal-hal viral di media sosial. Nah, kali ini kita akan membahas KDM lagi, atau Kang Deddy Mulyadi yang terbaru hingga tadi malam dan mungkin yang kemarin juga. Seperti apa? Jangan lupa untuk like-nya dulu teman-temanku, dan bisa berkomentar. Langsung saja kita let's go. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, Waalaikumsalam. seluruh warga Jabar semoga sehat dan bahagia selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, semoga pagi hari ini pagi yang membawa harapan, pagi yang membawa kebahagiaan, dan pagi yang membawa keberkahan. Pagi hari ini saya sudah berada di Kabupaten Cianjur untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan infrastruktur ke depan, karena Cianjur Selatan, Garut Selatan, Tasik Selatan, kemudian sampai ke Pangandaran, dan mulainya dari Sukabumi, banyak sekali daerah yang belum terkoneksi infrastruktur dengan baik. Dan saya mencoba mengidentifikasi sehingga mulai tahun depan kita akan mulai menata wilayah Jawa Barat Selatan. Dan hari ini kita melihat banyak sekali orang yang memiliki anggapan bahwa penambangan itu bisa melahirkan kemajuan dan kemakmuran. Dalam pandangan saya yang hidup dan memimpin di Jawa Barat, saya melihat daerah-daerah yang menjadi objek penambangan tidak ada kemajuan dan tidak ada kemakmuran. Yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, konflik yang berkepanjangan, kemiskinan yang tidak terselesaikan. Dan dengan menambang sesungguhnya kita lagi menurunkan sumber daya pemikiran kita. Karena apa? Karena orang-orang yang pandai, orang-orang yang mengalami kemajuan, negara-negara yang tumbuh dengan pesat, itu justru mengandalkan ilmu pengetahuan dalam melakukan pengelolaan alam dengan tidak melakukan eksploitasi alamnya, tetapi melakukan pengelolaan dengan kecerdasan, lahirlah kemajuan. Untuk itu semoga di Jawa Barat penambangan-penambangan yang terus kami tutup itu adalah ikhtiar kami untuk membangun kemajuan. Dengan menutup pertambangan, kita sedang menjaga alam, kita sedang menjaga ekosistem, dan kita sedang menjaga Jawa Barat ke depan. Mantap Kang Deddy Mulyadi. Ya, setahu saya iya ya, yang penambangan-penambangan itu ya, itu malah rata-rata banyak yang konflik teman-teman. Oke, kita lanjutkan. BPJS Kesehatan Jabar hutang 300 miliar. Deddy Mulyadi sentil APBD Ridwan Kamil. Ini yang kemarin lagi. Kira-kira panik nggak ya? Panik nggak tuh? Pemprov Jabar memiliki hutang 300 miliar kepada BPJS Kesehatan yang di era gubernur sebelumnya, yaitu Ridwan Kamil, teman-teman. Ini yang kemarin ya, sudah berita kemarin sih. Ridwan Kamil jangan tersenyum dulu, kembalikan uang BPJS. Makanya ya, orang waktu yang punya kartu BPJS tuh kok kayak seperti gimana? Dianaktirikan. Ternyata itu juga mungkin ya penyebabnya. Next lah. Ternyata hasil dari ngontennya Kang Deddy Mulyadi melebihi gajinya sebagai gubernur. Diketahui channel YouTube-nya KDM ini sudah hampir menyentuh 8 juta subscriber dan sudah ditonton hingga 2,3 miliar kali. Berdasarkan data Social Blade, pendapatan mingguannya berkisar antara 150 juta sampai 2,3 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan bulanannya diperkirakan antara 652 juta hingga 10,3 miliar rupiah. Sementara itu gajinya sebagai gubernur hanya 3 juta rupiah dan 5,4 juta sebagai tunjangan jabatan.
Satu ya positifnya itu biar menurut saya positifnya biar warga masyarakat Jabar itu tahu dengan gubernurnya lagi di mana, lagi ngerjain apa. Dan hasilnya juga toh itu buat bantu-bantu juga masyarakat di Jawa Barat. Bener kan? Seperti yang kemarin ada ibu-ibu tuh yang bawa anaknya untuk mengemis. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Tapi kalau yang nyinyir tuh biasalah ya. Kita lihat komentarnya dulu. Mending kerja sambil ngonten terus hasilnya bisa bantu warganya daripada gubernur gua. Jangankan ngonten, kerjanya pun nggak kelihatan. Nah lo, bener tuh, lebih transparan, nggak sembunyi-sembunyi malah enak gitu ya. Ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotik katanya. Apa di event-event tertentu ya. Jadi saya juga kan secara nggak sadar itu keadaan mungkin ya namanya diskotik kan agak puyeng lah. Nggak sadar ya? Ya seperti itu. Dan saya sih mikirnya yang saya pakai kan uang sendiri, bukan. Padahal enak sekali ya, masa gitu nggak sadar ya teman-teman? Pakai dana desa. Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipakai nyawernya uang apa coba. Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Ada kuwu di kode etiknya itu nggak bagus karena dia adalah apa tadi ya? Apa itu ya? Bon nyawer di diskotik katanya. Apa di event-event tertentu ya. Jadi ada yang multi kuwu itu apa ya? Bahasanya bentar kita lihat komentar. Pemimpin lah ya, sekelas apa ya? Ini ya apa namanya? Mungkinkah kepala desa gitu? Oke lah, lanjut. Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur Jawa Timur, pasti jalan longsor ini cepat teratasi Pak Deddy. Kalau di Jawa Timur Pak ya, jalan longsor itu ya tetap dibiarkan longsor Pak. Padahal ini longsornya sudah 2 bulan lebih Pak ya. Ini jalan akses utama Pak bagi masyarakat sekitar sini Pak, menuju pasar, menuju sekolah Pak. Dan sekarang ketika kami mau ke pasar, mau sekolah Pak, harus melewati jalan alternatif. Dan jalan alternatifnya stop ya teman-teman ya. Kalau dibilang Jawa Timur tuh lelet juga enggak ya. Terbukti di daerah saya, daerah Banyuwangi itu aman-aman saja teman-teman. Enggak mungkin enggak semua daerah, tergantung kabupatennya mana. Ya bisa saja dari gubernurnya gimana kebijakannya ya. Ini banyak yang menyalahkan gubernurnya ya. Lihat nih Bu Kofifa. Gubernur Jatim AFK ini sudah lama ya, udah kemarin sih. Oke lanjut. Siswa masuk sekolah jam 06.30 pagi. Retno Skakmat KDM. Guru juga kan punya keluarga. Begitu maksudnya. Mau skakmat, ya tukang sayur itu berangkatnya jam 3 pagi. Mana? Subuh gitu ya. Coba 06.30. Oke lah, berangkatnya berarti jam berapa? Jam 5. Loh, tukang sayur jam 3 subuh, Bu. Ya, juga punya keluarga tuh tukang sayurnya. Benar? Ngeluh. Oke, kita lihat komentarnya ya. Kenapa yang komen pada nggak ngerti maksud dari video ini? Tentu ngaruh ke kualitas hubungan keluarga. Kalau jam sekolah dimulai jam 8, ibu masih sempat belanja ke pasar, memasak, mengurus anak suami, dan sebelum sekolah simpelnya pesan yang mau disampaikan lah. Kenapa? Ya bangunnya ya jam 4. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa sih? Anjir, no, ortu gua aja ke pasar jam 3 pagi loh, cari duit. Yo man. Nah, banyakan ngeluh ini ya. Next lah. Bucin teman-teman, aduh. Ini sekarang banyak yang bucin. Ini unggahan 1 hari yang lalu ya.
Kang Deddy Mulyadi dan Ibu Shirley Jowanda. Gimana teman-teman? Dan komentarnya itu 2173. Wah, kita lihat komentarnya karena ini lagunya lagu klaim hak cipta yang pelanggaran kalau saya teruskan. Ayo kita ramaikan jodohan KDM dengan Ibu Shirley, yang setuju silahkan komen. Ya tidak tahu lah jodoh apa ya, apa kata Kang Deddy Mulyadi lah, kata beliau silahkan kita mau ngapain, mau support ya support aja lah ya, doakan yang terbaik, amin. Next lah. Kang Deddy kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Nah pertanyaannya adalah, apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar, bintang 1, bintang 2, bintang 3, karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi. Nah itu yang namanya pemimpin memikirkan rakyat, warganya gitu ya. Perintah ini ya sudah, namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget. Rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, lagian ngapain ya, ngebet banget mau ke rapat di hotel-hotel ngapain? Kita lanjutkan ini ya. cara saya untuk mengefisienkan anggaran, minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJS-nya belum kebayar. Masa kita mau buangin duit? Nah, untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, ia ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Ya. Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan? Yang dipakai 3. Tahulah, makan 10, ya kan, yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Nah untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada. Karena rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju. Top Marco, top. Ngebet banget. Itu kenapa ya? Kamar 3 kok pesennya 5. Alah. Oke lah teman-temanku, terima kasih banyak yang sudah mau menonton di channelnya Media Berantara. Sehat-sehat kalian, semoga lancar rezekinya, amin. Oke, nanti kita akan lanjut lagi seputar KDM lagi ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.